Namun penambangan timah pada masa Jepang tak semanis sebelumnya. Produksinya mengalami penurunan drastis karena mereka nggak ngerti cara mengelola tambang, guys. Muntok adalah hadiah Sultan Palembang untuk Zamnah. Guys, welcome back to my channel. Seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku hari ini mau bawain video tentang sejarah tambang timah di Pulau Bangka dari masa ke masa. Aku bacanya di website Equatorial. Kalian bisa buka sendiri di Google, tapi aku bikin video ini buat kaum yang malas membaca. Jadi daripada kalian buka sana sini, mending kalian nonton video ini, karena nanti aku juga taruh beberapa foto atau tulisan gitu biar kalian gak bosan lihat muka aku. Oke, here we go, mari kita mulai videonya. Jadi sejarah timah di Bangka dari masa ke masa. Sejarawan mencatat penggalian timah di Bangka sudah dimulai dari abad ke-1, namun industri ekstraktif ini mulai pasif ketika kuli-kuli Tionghoa dipekerjakan demi meningkatkan produksi timah. Ratusan tahun timah menjadi komoditas strategis. Ratusan tahun itu pula lingkungan terabaikan. Ya, kayak sekarang jadinya kayak gini, guys. Jadi guys, artikel ini pertama kali terbit di National Geographic Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020 dengan judul Cerita Kolong Timah Bangka di masa lalu sampai masa sekarang. Itu penulisnya Fikri Muhammad. Jadi beliau menulis seperti ini. Pada masa lalu, Pulau Bangka pernah memiliki bermacam nama. Memang ada Bangka disebutnya, terus ada Wangka, Monopin, Mayit dong ya, Cina Bato atau Cina Dato, nanti aku tulis, sama Bangka. Nama-nama itu tertulis pada buku sastra Hindu abad ke-1 Mildrapanta dan buku suci Hindu-Buddha bernama Nidesa. Sejarawan Chodes juga menyebutkan bahwa sebelum abad pertama banyak pelaut dari India yang berdatangan ke Wangka. Dalam bahasa Sanskerta berarti timah. Sehingga dari ketiga catatan penting itu diduga kuat bahwa penggalian timah sudah ada di Bangka sejak abad pertama. Setelah berabad-abad lamanya, kerajaan-kerajaan kuno juga menyimpan catatan timah di Bangka seperti Kerajaan Sriwijaya. Dengan ditemukannya prasasti Kota Kapur yang bercerita soal penambangan timah di Pulau Bangka pada abad ke-7. Lalu guys, penggunaan timah saat itu menurut Fahrizal Abu Bakar, Kepala Museum Timah Indonesia TMI, Muntok, adalah untuk sebagai media barter, kalau zaman sekarang ya uang, dan juga menjadi bahan prasasti. Namun penggalian timah pada saat itu masih skala kecil guys, jadi kayak masih di masih di permukaan itu aja karena belum ada alat yang canggih. Lalu baru pada masa Kesultanan Palembang di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badarudin I pada tahun 1730 sampai 1740-an, penambangan timah di Pulau Bangka dilakukan secara besar-besaran. Kenapa bisa? Aku cerita. Jadi ceritanya Sultan Mahmud Badarudin I menikahi istri muda keturunan Tionghoa dari Johor Siantan bernama Mas Ayu Ratu Zamnah alias Limbanio kalau nama Cinanya ya. Kemudian Zamnah minta dicarikan tempat tinggal baru, ditunjukkanlah kota Muntok di Bangka Barat, dan dibangun 7 rumah untuk Zamnah dan keluarganya dari Johor. Muntok adalah hadiah Sultan Palembang untuk Zamnah. Kota Muntok itu hadiah guys, dari Sultan ke istrinya. Otomatis Muntok menjadi pusat Pulau Bangka dan kemudian menjadi daerah yang spesial khusus keluarga bangsawan. Nama Muntok sendiri memiliki asal-usulnya. Saat Zamnah melakukan pelayaran, ia menunjukkan sebuah daratan lalu disebutlah entok. Yang dalam bahasa Johor itu artinya itu. Entok. Entok itu kalau bahasa Johor. Lama-kelamaan daerah tersebut bertoponimi mentok, lalu perubahan nama lainnya mengikuti kemudian. Muntok adalah ejaan dalam bahasa Belanda. Mereka tidak bisa mengeja huruf E. Demikian Suwito menjelaskan mengapa kota Muntok sekarang disebut Muntok. Lalu guys, setelah Zamnah menempati Muntok, kota itu dibuat lebih teratur dengan pemerintahan dan pembangunan yang pesat. Tokoh yang ditunjuk Kesultanan Palembang seperti yang aku jelasin di video asal-usul kota Muntok itu ya Wan Akub guys. Dia mengatur segala hal agar lebih baik di kota Muntok ini. Tadi kan aku bilang kalau pada zaman sebelum Sultan Mahmud itu kan
mereka gali timahnya masih di permukaan, masih di kulit bumi, di kulit tanah, di permukaan intinya guys. Jadi Wan Akup itu menyarankan kepada Sultan Mahmud Badarudin I untuk memanggil pekerja dari Tionghoa. Maksudnya pekerja Tionghoa dari Siam dan Cochin. Nama tempat itu guys. Seketika produksi tambang timah meningkat drastis guys. Karena guys, orang Tionghoa ini ya ketika bekerja ke sini untuk menambang timah, mereka membawa pacul. Karena dulu pekerja sebelumnya itu menggali timah menggunakan linggis. Linggis disaingi sama pacul. Ya lebih besar pacul, lebih bisa menggali lebih dalam kan. Terus juga Tionghoa punya teknologi pompa sederhana dari kayu yang diputar dengan tenaga air seperti kincir, kata Fahrizal. Karena kesuksesan itu, Kesultanan Palembang mendatangkan lebih banyak kuli kontrak dari selatan Tiongkok yang didatangkan secara bergelombang guys. Terutama orang Kek yang didatangkan saat bujangan yang akhirnya kawin campur dengan pribumi. Makanya kalau kalian kesini ya, kalian lihat itu. Bahkan ada Mas Jami yang benar-benar letaknya deketan banget. Nanti aku taruh fotonya di sini sama kelenteng Kung Fu Miao guys. Memang dari dulu orang Tionghoa, kalau di sini nyebutnya Cina dan Melayu guys, itu memang udah klop dari zaman dulu. Jadi nggak heran ya kalau tempat ibadah pun dekat dari zaman dulu itu guys, bukan zaman sekarang dibikinnya. Menurut Fahrizal, Sultan Palembang pada saat itu menjadi orang terkaya di timur karena penjualan timah. Timah-timah itu kemudian dijual pada kongsi dagang VOC. Keren banget. Jadi Sultan Palembang adalah sultan terkaya di timur. Waktu itu dijual sama VOC. Harganya tidak melebihi emas, tapi orang perlu sekali dengan timah. Sultan Palembang juga terlibat perjanjian bahwa timah tidak boleh dijual ke tempat lain, harus ke VOC, katanya. Kata siapa namanya tadi? Kata Fahrizal. Jadi pada tahun 1811 Inggris menduduki Bangka kan guys. Kesultanan Palembang di bawah Sultan Najamuddin menyerahkan Bangka dan Belitung kepada Inggris. Inggris membentuk residen dan mengubah nama Mentok menjadi Minto. Hubungan dagang Kesultanan Palembang dengan VOC diputus dan digantikan dengan East India Company atau EIC dengan Lord Minto sebagai Gubernur Jenderal India. Namun pada 1814 muncul Traktat London I mewajibkan Inggris untuk menyerahkan Bangka kepada pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga pada 1816 Belanda menguasai Bangka secara penuh. 3 tahun kemudian pada tahun 1819 Belanda membentuk Bangka Tin Winning Bedrijf atau BTW sebagai perusahaan timah milik negara Belanda serta menjual timah dengan merek bernama Bangka. Sekarang itu udah jadi museum guys kalau di Mentok. Mentok di Pangkal Pinang juga ada Bangka Tin Winning. Belanda tetap mengambil pekerja timah dari Tionghoa. Menurut Mary Somers dalam bukunya yang bertajuk Timah, Bangka, dan Lada Mentok menyebutkan bahwa pada tahun 1816 terdapat 2.528 penambang Tionghoa dan 2.123 penduduk Tionghoa lainnya yang menyebar di Pulau Bangka. Serta guys, pada saat Belanda mengelola ini ya, mereka juga mengalami atau mendapatkan kemajuan yang lebih modern untuk menambang timah seperti sistem pompa air dengan tenaga uap yang bernama lokomobil. Kemudian muncul juga tenaga semprot untuk menambang lahan timah. Namun guys, pada saat Belanda yang mengurusnya ini terdapat banyak sekali ketidakadilannya karena kuli kontrak timah memiliki reputasi sebagai kelompok yang sulit diatur. Kerap kali para mandor menjadi sasaran kemarahan kuli. Mereka marah nggak tanpa alasan guys, karena mereka kerja keras nih ya, tapi upah mereka itu minim. Sedangkan harga jual timah pada saat itu ke Batavia itu lebih tinggi guys, tinggi banget malahan. Dengan upah mereka yang kecil ya, mereka nggak terima lah, kan mereka kerja keras. Jadi mereka kayak ngelakuin beberapa aksi gitu, kayak demo besar-besaran. Mereka mencuri guys, mereka mencuri timah. Namun hasil curiannya itu enggak dimakan sendiri, mereka bagi-bagiin ke sesama mereka kan. Maksudnya yang oknumnya yang mencuri itu enggak untuk dia sendiri, tapi dibagiin sama teman-temannya, sama orang-orang yang membutuhkan. Kayak Robin Hood lah guys, Robin Hood. Dia penjahat tapi baik. Udah tahu penjahat itu jahat,
Tapi dia baik kan? Gimana itu? Ini ditulis lagi guys. Pemberontakan kuli tambang yang begitu sohor tercatat berada di bawah pimpinan Liu Nge pada tahun 1889. Pemberontakan ini menolak ketidakadilan yang terjadi di pertambangan. Para kuli kontrak resah dengan upah minim yang dibayar Belanda yang tidak sesuai dengan harga jual ke Batavia yang harganya tinggi kan, seperti yang aku ngomong tadi. Dan Liu Nge ini banyak banget guys pengikutnya sesama buruh juga. Tapi kayak dia kayak pemimpin para buruh gitu lah kan, kayak ketuanya gitu. Kayak lebih dipercaya, nggak tahu lah. Tapi dia bukan mandor, sama-sama pekerja. Jadi dengan diketuai Liu Nge tadi mereka merampas harta Belanda kan, harta milik orang Belanda. Tapi dibagiin kan kayak kisah Robin Hood. Dan lalu pada tahun 1900 di kota Mundok Liu Nge itu dieksekusi guys, dieksekusi mati, meninggoy dia. Namun pada saat eksekusi Liu Nge ini ada beberapa versi guys. Kayak dalam catatan Belanda ia digantung, tapi versi cerita mulut ke mulut ia ditembak, kata Suwito menceritakan di akhir kisah Liu Nge. Nih guys, sekarang kita masuk ke zamannya Jepang. Zaman Jepang ini aku paling gedek guys. Karena apa? Jepang itu nggak ngerti mereka mengelola bisnis pertambangan segala macam. Mereka taunya menembak perang, sampai ada yang kasus SS Vinebroek itu tenggelam di Selat Bangka itu kan dibantai sama mereka guys. Anak kecil, wanita ditembak kayak gitu aja. Punya hati nih Jepang. Oke, kita lanjut ceritanya. Waktu berlalu dan rezim berganti, Jepang masuk menguasai Belanda. Salah, Bangka. Pada tahun 1942, penambangan timah pun diambil oleh Mitsubishi Kabushiki Kaisa (MKK). Namun penambangan timah pada masa Jepang tak semanis sebelumnya. Produksinya mengalami penurunan drastis. Karena mereka nggak ngerti cara mengelola tambang guys. Mereka nggak ngerti juga cara, walaupun bukan mereka yang bekerjakan, ada pekerjaannya, tapi mereka nggak ngerti itu ngelolanya gimana. Lalu pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 itu kan Jepang mengalami kekalahan kan. Tentara-tentara sekutu mendarat ke Bangka melalui Muntok pada tahun 1946. Belanda yang dibonceng sekutu berusaha menguasai kembali penambangan timah Bangka Tinwiling Bedrift, mencacap kembali eksploitasi timah di Bangka. Mana ya? Gak enak juga. Upahnya minim. Tapi si Jepang pun gak ngerti. Lalu guys, perang terjadi di mana-mana, tak terkecuali di Muntok ini kan. Lalu juga Belanda pun menyerah untuk menguasai Indonesia. Penambangan timah juga diserahkan ke pemerintah Indonesia pada tahun 1953. Perusahaan timah Belanda di Lebur kala itu namanya diganti menjadi PN Tambang Timah Bangka. Dan kemudian sampai sekarang ini, dari tahun 1976, berubah nama menjadi PT Timah Tbk. Mereka sekarang yang mengelola timah di sini guys. Jadi sekarang kita masuk ke zaman Bapak Soeharto. Muntok menjadi pusat peleburan timah. Komoditas ini menjadi barang strategis dengan penjagaan yang ketat. Kalah berlian. Yang menyelundup timah atau mengambil timah secara ilegal akan dipenjara, kata Fahrizal. Masa-masa itu masyarakat tidak bisa menambang karena semua hal berkaitan dengan penambangan timah di Bangka dikuasai oleh PT Timah Tbk. Sampai zaman berganti ketika Soeharto tak lagi menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998. Penambangan timah muncul di mana-mana. Setelah itu ya guys, penambangan timah itu muncul di mana-mana ketika Soeharto tidak menjabat lagi itu. Terus juga siapapun juga dapat menambang timah dengan bebas dan muncul istilah dengan tambang inkonvensional atau TI sekarang guys. Yang bukan dikelola oleh negara, jadi milik pribadi ya. Banyak kok masih sekarang di Bangka. Mereka nambang nggak ngotak malah sekarang guys. Kayak selesai nambang digituin aja. Kadang juga mereka menambang di lahan-lahannya nggak boleh guys. Bukan kadang, sering. Guys, pada tahun 2000-an itu ya, masyarakat Bangka apalagi Muntok ini banyak yang kaya mendadak guys. Karena mereka nambang timah dengan, maksudnya nggak diatur sama siapa-siapa kan. Mereka sendiri yang menambang. Jadi mereka banyak yang kaya mendadak. Tapi itulah, mereka menggunakan lahan pertanian, lahan berkebun mereka untuk menambang. Jadi sekarang kayak kurang lahan untuk bertani guys di sini. Bahkan mereka juga sekarang menambang di laut. Makanya laut
Muntok, Bangka ya, apalagi Bangka Barat ini dikelilingi laut, nggak 15 menit laut ini keluar aja ini ya ke Pahit samping laut guys. Tapi tambang semua, nggak ada itu bagus-bagusnya lautnya, percuma. Dan yang menambang di laut itu ada kapal hisap itu, apa namanya, TI Apung. Itu guys, kalau kalian main ke Muntok itu jarang banget lihat airnya jernih. Bahkan kalau kayak wilayah Tanjung Ular itulah masih bagus. Kalau untuk wilayah Muntok, yang lainnya nggak ada guys. Udah lumpur, udah kayak teh susu guys, nggak ada bagus-bagusnya lagi pokoknya. Jadi ya udah, itu aja video yang dari aku sampein ke kalian. Buat kalian yang baca, silahkan nonton aja ini. Udah aku bilang dari awal. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe-nya guys. Dan nyalain juga lonceng notifikasi biar kalian bisa lihatlah video aku yang aku bikin saat aku lagi gabut, yang bisa bermanfaat atau harus bermanfaat guys. Oke. See you di next video. Dadah.